Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi saudaraku di channel Kampus Ilmu Hikmah. Ya, kajian materi kali ini menanggapi komentar saudara kita. Ya, apakah ketika kita mengamalkan sebuah amalan pengasihan, ya, bukan pengasihan ya, ini untuk kerejekian. Ya. Apakah sama seperti pola target pengasihan? Sama saja. Ya. Nah, ketika kita mengamalkan amalan kerejekian, itu selalu selalu terbayang-bayang. Kapan rezeki saya ini besar? Pasti seperti itu. Semakin Anda terbayang-bayang itu, ya, maka semakin jauh, ya, rezekimu itu akan semakin jauh, ya. Jadi amalan untuk kerezekian, ya, atau Anda menggunakan amalan pengasihan misalkan, ya, maka Anda tidak akan ketemu, ya. Kadang kita ini ketika mengamalkan amalan pengasihan untuk kerezekian atau amalan ilmu hikmah untuk kerezekian, kita terobsesi dengan kerezekian itu, dengan rezekimu itu. Waduh, kapan rezeki saya ini katakanlah banjir ini, kapan rezeki saya ini banjir, kapan saya dapat rezeki, kan pasti seperti itu. Semakin Anda berpikir seperti itu, maka rezeki itu akan semakin sulit, ya. Akan semakin sulit, akan semakin jauh, ya. Itu rumusnya seperti itu, ya. Saya dulu pernah, ya, tirakat itu 2 minggu, ya, rezeki itu datang, ya. Pada saat saya nganggur, ya, keluar dari pekerjaan, ya, keluar tidak cocok ambil bos, ya. Tidak cocok ambil bos, ya. Anak tidak bersalah disuruh PHK. Saya sebagai ARD, dia tak PHK. Saya bilang sama anaknya, ini bukan kamu salah gitu, ya, tapi bos sudah tidak suka dengan dirimu. Saya tidak bisa mempertahankan kamu. Saya bilang seperti itu. Tapi sebagai wujud, ya, tanggung jawab saya, secara moral, saya akan keluar dari perusahaan ini. Ya. Gitu teman-teman. Ya. 2 minggu itu oleng saya gitu, ya. Apa setelah keluar itu bingung saya, waduh, ini makan apa saya gitu. Ya tabungan cukup lah untuk 3 bulan 4 bulan cukup, ya. Untuk makan sehari-hari itu cukup. Tapi kan kita pikir tidak mungkin lah selamanya seperti ini. Saya harus kerja, saya harus mendapatkan penghasilan, gitu, pada waktu itu, ya. Apa yang saya lakukan pada waktu itu, ya, saya tirakat totalitas, wis. Saya tidak mikir rezeki, tidak mikir pekerjaan, tidak mikir apa. Yang penting pada waktu itu adalah tobat, ya. Tak awali dengan tobat, ya. Habis tobat itu pikir tentang kerezekian, ya, itu saya amalkan, ya. Contoh misalkan membaca surat Al-Waqiah, membaca surat Ar-Rahman, membaca Yasin, itu tak amalkan, ya. Sambil membaca Ya Fatah Ya Rozak, Ya Fatah Ya Rozak, 2 minggu full, ya. Ya. Pada waktu 2 minggunya, ya, itu saya dapat panggilan, ya, panggilan interview, ya. Ya, panggilan interview, ya. 1 minggu panggilan interview, sampai prosesnya itu 1 minggu, berarti 2 minggu. Itu tak tirakati terus. Pada waktu itu ada teman, ya, interview itu tinggal anak 2. Ya, saya dengan anak ini kerja di Kalimantan, ya, tidak pernah ketemu dengan keluarganya. Dia bilang ke saya, Mas, ya, ini tinggal kita berdua. Saya minta tolong, Mas, saya tidak pernah pulang. Saya paham, ya, saya paham maksudnya, ya. Saya tidak usah datang besok
ya pada saat interview nego gaji. Cukup saya saja. Oh ya Mas, saya paham. Tidak apa-apa. Saya tidak akan datang besok. Ya. Saya tidak datang. Apa yang terjadi? Ada panggilan lagi les 2 sekaligus teman-teman. Ya. Yang satu di Mojokerto, yang satu di Lumajang. Ya. Saya datangi di Mojokerto. 3. Bukan 2 ya, 3. Di Mojokerto saya datangi. Ya, dia menawarkan gaji kurang lebih 7 juta waktu itu ya, 2014. 14. 2013. Ya, dia nawarkan 7 juta. Terus di Surabaya menawarkan 10 juta. Tapi dengan handle Surabaya Jakarta. Ya. Ya. Ini sudah ibaratnya sudah, kalau saya oke gitu langsung diterima. Ya. Jadi 1 hari itu saya interview 3 kali gitu ya. Tak pending 2 gitu. Saya lihat yang satunya yang di Matos. Kok Matos, Sutos ya. Interviewnya di Sutos, di Presiden Suite ya. Tak pikir saya interview kerja di perusahaan itu gitu. Waduh Mas, kalau saya di perusahaan hotel semacam ini ya tidak usah kerja saya gitu. Ya banyak godaannya gitu. Ya saya seperti itu ya pada bos itu. Oh bukan, dia pakai translator ya. Dia orang Cina langsung sana. Ternyata apa di Lumajang, Pasir Besi. Ya, akhirnya gini, minta gaji berapa? Dia enggak nawar, minta gaji berapa? Saya bilang 10 juta saja. 10 juta, iya. Ya wes, oke. Kapan berangkat? Nanti tak sediakan mobil, tak sediakan mes, makan backlamp. Saya itu geleng-geleng teman-teman waktu itu. Jadi 10 juta itu bersih. Tempat tidur sudah ada, mangan itu klaim. Tahu makan klaim. Ya, mangan sak mangane. Ya, sak warunge mbok larang mbok. Pokoke mangano totalan klaimno. Penting ono bukti ini. Nah, itu teman-teman, coba bayangkan. Ya. Rezeki itu. Ya. Apa yang bisa kita petik dari amalan rezeki semacam ini? Selain ini saya mengamalkan amalan kerezekian, saya bisa totalitas, saya tidak kemerungsung dengan rezekinya. Itu 2 minggu ya. Ya. Dan ada sedekah di situ. Ya. Yang pertama tadi interview ya, ini di Java Confit ya. Ini dekat ya dengan rumah saya di Pasuruan. Kurang lebih 30 menit lah kalau saya ngantor di tempat itu. Java Confit sapi, Satoria atau apa itu. Ya, itu ada 8.000 sapi. Peternakan sapi teman-teman ya waktu itu. Nah, dari situ teman-teman ya. Ini tak jalankan lagi ya. 2017 hidup saya hancur total ya. Saya tirakat sama. Saya pikir 2 minggu selesai gitu. Seperti masa lalu ya. Ternyata tidak. Berapa? 4 tahun. Ya memang yang ini yang terakhir ini ada memang sumbatan sihir ya. Ya ada sumbatan sihir setelah santet itu ya. Makanya butuh waktu 4 tahun ini untuk membersihkan. Ya itu. Nafsu ini berkata, kamu sudah tirakat 1 tahun, ya, sudah puasa 2,5 tahun. Selama 4 tahun itu loh, saya puasa 2,5 tahun. Kamu sudah wirid ya, setiap hari, tidak kurang dari 30.000 kali setiap hari. Nafsu saya berontak teman-teman. Ya. Saya bilang, nanti tahun kedua. Tahun kedua tanya lagi nafsu ini sudah tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat itu sudah mulai muncul. Ya seperti yang Anda alami ya. Yang tanya ini banyak yang memberi. Ya. Saya pingin gedondong, ada yang kirim gedondong. Masa tidak musim gedondong teman-teman? Saya pingin makan gedondong, ada yang ngirim gedondong.
saya pingin mangan sate. Loh, pada waktu itu saya tidak kerja ya, karena kondisi sakit-sakitan ya. Ada yang ngirim sate, pokoknya ya yang tahun keempat itu segala keinginan saya, kerentek hati saya terpenuhi. Dari situ saya takut teman-teman, malah justru takut ya. Takut apa? Takut muncul kesombongan. Nah Tuhan ya, saya seperti ini saja sudah nyaman gitu, artinya sudah bisa tirakat ibadah itu nyaman, wes tidak kepikiran dunia lagi lah. Disitulah mulai muncul ya, rezeki itu mulai muncul ya. Saya dapat kasus ya yang saya tangani ya, bisa buat beli pagar ya, bisa merselen rumah ini ya. Nah, itu akhirnya rumah ini tak kontrakan, dapat uang lagi gitu. Wah, itu 2001 ya, 2021 ya. Nah, sampai sekarang alhamdulillah ya, ada saja gitu loh, rezeki itu ada saja. Nah, dari cerita ini saya berharap teman-teman kampus Ilmu Hikmah ini bisa mengambil intisari apa yang harus Anda lakukan ketika mengamalkan ya, kerezekian atau pengasihan untuk kerezekian ya. Artinya jangan terobsesi dengan hasilnya, tapi nikmati prosesnya ya. Tidak usah diiling-iling ya. Ya, habis Anda berproses sudah lupakan, habis Anda berproses sudah lupakan ya. Kalau Anda hanya target katakanlah tirakat puasa cuma 1 bulan ya kurang ya, maksimalkan sekalian 1 tahun 2 tahun 3 tahun gitu ya. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga materi yang saya sampaikan kali ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.